Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita berjumpa lagi kebaktian di rumah kita masing-masing bersama kami dalam rangka pembukaan bulan keluarga. Jadi pada pagi hari ini kita melaksanakan kebaktian sekaligus pembukaan bulan keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mulai kebaktian ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, kehadiran Tuhan untuk menyertai kebaktian kami di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya, mari kita pujikan untuk persiapan kebaktian pada pagi hari ini. Bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kebaktian kita pada pagi hari ini juga kebaktian pembukaan bulan keluarga Sinode Muria 2020 kita persembahkan dalam nama Allah Sang Pendamai ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara-saudara sekalian dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari permulaan
Firman Tuhan menghantar kita dari Roma 8 ayat 28 sebagai berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, kalau kita ketemu orang lain, biasanya kita tertuntut untuk salaman sebagai tanda bukti bahwa kita terjadi kerukunan antara yang satu dengan yang lain. Itu dengan orang lain, bagaimana dengan keluarga kita sendiri? Mari kita buktikan dengan saling salaman sebagai wujud nyata bahwa keluarga ini dalam kerukunan. Silakan. Oke, setelah selesai kita akan masuk ke dalam doa pendamaian. Ya Tuhan, Engkau sumber kehidupan, Engkaulah sumber perdamaian, mampukanlah kami untuk mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Dengan mengampuni kami akan hidup baru, dengan mengampuni kami beroleh pengampunan dari-Mu, dengan demikian kami adalah anak-anak Allah yang berbahagia, karena mampu mengampuni dan membawa damai demi Kristus Sang Pendamai. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita memuji Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Menghadapi semua, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku
Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Shalom, selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dan selamat berbakti. Hari Minggu ini kita mulai bulan keluarga minggu yang pertama. Tema yang ingin kita selesaikan dalam minggu ini adalah kemenangan cinta sejati. Nanti akan dilanjutkan sampai minggu keempat dalam rangka tema besar sekokoh batu karang. Keluarga dalam Tuhan di tengah tantangan. Jadi bagaimana keluarga nanti kokoh bagikan batu karang, kita akan garap selama 4 minggu. Dan kali ini kita akan mulai dengan kata cinta. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur setelah 1 minggu kami lampaui dalam penyertaan-Mu yang sempurna, sehingga kami selamat dan kami bisa memasuki hari dan minggu yang baru kembali dengan jaminan bahwa Tuhan akan menghantar, menolong, memampukan kami memasuki minggu yang baru dalam kesempurnaan penyertaan-Mu juga, supaya kami hidup sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Urapi hamba-Mu untuk membahasakannya, dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pertemuan ini diambil dari Kidung Agung, pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Agak panjang. Temanya cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel? Kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suara tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Harmon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku, bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas
gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Amin. Berbahagialah kita yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Siapa yang belum pernah bercinta? Ya, tidak ada kan? Hampir semua orang memang pernah bercinta. Walaupun dalam proses yang berlainan. Karena melalui cinta, segala sesuatu terjadi atas keluarga kita. Bayangkan, kalau hidup ini tidak ada cinta, apa yang bisa kita nikmati, saudara? Cinta itu mempunyai makna, membuat saya dan Anda bisa menikmati segala sesuatu. Memiliki harapan melaluinya dengan anak-anak yang kita lahirkan. Saudara, betapa pentingnya cinta. Bukan hanya kita. Saudara, ingat siapa orang yang paling kaya di dunia? Ingat, paling mesti Anda mengatakan Salomo, bukan. Orang yang paling kaya di dunia pasti Adam. Tuhan menyelesaikan langit dan bumi dengan segala isinya, diserahkan sepenuhnya kepada Adam untuk dikelola, untuk dikembangkan, dan juga untuk dinikmati. Itu Adam, saudara. Namun betapapun kayanya Adam, Tuhan mengatakan kepadanya tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Tidak cukup, tidak membahagiakan untuk semuanya itu. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sebanding dengan dia. Anda tahu, itulah Hawa. Ketika Adam diambil tulang rusuknya dan kemudian dijadikan Hawa, ditunjukkan di samping Adam. Adam segera dengan sukacita meraih itu Hawa. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Mereka kemudian menyatu. Kebahagiaan itu menjadi milik mereka berdua. Karena apa, saudara? Cinta. Tetapi memang Adam dan Hawa bercinta, namun rupanya tidak bijaksana. Sehingga mereka pun menderita. Adam yang berada di Taman Eden berubah menjadi Adam dan Hawa yang berada di antara onak dan duri. Karena pelaksanaan cintanya yang salah. Nah, melalui ayat-ayat yang kita baca, kita dipandu untuk kembali membangun kehidupan kemenangan cinta sejati. Tidak hanya cinta, tapi cinta yang ada kemenangannya sejati. Nah, itu kayak apa? Ya, mari kita lanjutkan dalam ayat-ayat ini. Saudara, kesimpulan dari Kidung Agung dari pasal pertama sampai 8 yang kita baca ini adalah ayat yang terakhir. Sebetulnya ingin menceritakan adanya sepasang muda-mudi, sepasang orang yang jatuh cinta. Yang satu gembala, yang satu penunggu kebun anggur di luar. Itu berarti kedua-duanya berada di alam terbuka. Dia bekerja, yang satu angon wedhus, yang satu nunggoni pohon anggur. Pasti kalau nunggu kebun anggur sampai selesai kebun anggur itu bisa dituai. Saudara, bagaimana prosesnya tidak diceritakan. Yang jelas antara gembala dan penunggu kebun anggur ini saling jatuh cinta. Ya, seperti Adam dan Hawa juga. Mereka saling jatuh cinta, tapi karena mereka jelas mereka dalam kondisi bekerja, cinta mereka bukan cinta kanak-kanak. Memang sekarang anak SD, SMP sudah bisa bercinta.
tapi itu bukan cinta yang Tuhan kehendaki. Kedua orang ini membangun cinta yang sesuai dengan kehendak Allah, karena kalau mereka sudah bisa bekerja di luar, itu berarti mereka sudah dewasa. Cinta itu sepatutnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Jadi kalau masih sekolah, SMP, SMA, itu belum cinta yang dewasa. Itu masih cinta ingusan, cinta buta. Sehingga kadang-kadang membingungkan orang tua. Betapa tidak anak SMP, wanita, tiba-tiba bilang ibunya, "Bu, aku mengandung." Coba ya, ini cinta buta namanya. Tapi dua orang ini tidak. Mereka sudah merencanakan nanti kalau sudah jadi suami istri, bagaimana mengatur ekonominya, di mana tempat tinggalnya, berapa anak yang akan dilahirkan. Sudah ditata begitu rupa. Nah, rupanya juga termasuk hari pernikahannya kapan. Jadi mereka sudah membuat itu. Program pernikahannya, siapa yang diundang, jadi mereka sambil bekerja, sambil kesana kesini begitu ya. Tetapi siapa tahu ternyata Raja Salomo yang kaya raya itu mengerti ada gadis yang secantik itu, hitam manis. Dia mencari orang-orang dari kerajaan untuk mengambil, paksa pasti. Dan tidak bisa tidak, gadis ini dibawa ke kerajaan, mau dijadikan istri Salomo yang tampan, yang cerdas dan kaya raya itu. Nah, Salomo merayu begitu rupa, menawarkan semua kekayaan yang ia punya. Keinginan apa pasti bisa dinikmati oleh si hitam manis ini, asal dia mau menjadi istrinya. Tetapi aneh saudara, walaupun Salomo itu pintar merayu, dia raja tukang merayu, dengan kekayaan yang begitu hebat, gadis ini menolak. Dia kepingin lari, dia harus ketemu dengan kekasihnya, notabene pekerjaannya angon wedhus. Tapi karena cinta dewasanya itu sudah menyatu, dia tidak mau dibayar dengan apa yang Salomo punya. Dia minta diri untuk kembali. Nah, jadi ceritanya gadis ini yang dipinang oleh Salomo yang kaya raya, tampan, tidak ada orang setampan Salomo. Cerdas, tidak ada orang yang cerdas Salomo. Tapi gadis ini tetap memilih pacarnya yang ada di padang sedang angon wedhus ini. Mengapa begitu? Kita ikuti ayat ini. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel? Kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, dan di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Untuk mengatakan bahwa cinta dewasa itu termasuk di dalamnya memahami bobot bibit bebet. Jadi kekasihnya itu dulu dari keluarga apa, sejarahnya apa, dia tahu. Sehingga kalau dia siap untuk menjadi kekasihnya, karena dia telah memahami. Jadi tidak kayak orang beli kucing di dalam karung. Orang bercinta itu yang dewasa dan bijaksana harus memahami bobot bibit bebet calonnya, supaya nanti tidak kecewa. Itulah yang membuat si hitam manis ini kembali. Dia tahu persis apa dan siapa pilihannya itu. Lalu ayat yang ke-6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu,
seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api Tuhan. Saudara, cinta itu adalah meterai. Meterai, Anda tahu kalau ada surat sertifikat, kalau tidak ada meterainya, sertifikat itu tidak sah. Meterai itu mengikat, memiliki, dan tidak bisa disobek. Memiliki seutuhnya dan selamanya. Itulah cinta, saudara. Jadi kalau Anda cinta hanya coba-coba, hanya semacam kenalan, jangan diteruskan. Cinta itu harus ditempatkan begitu rupa menjadi meterai yang mengikat Anda sebagai laki-laki dan sebagai perempuan untuk tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Kalau toh mempunyai gairah, gairahnya itu seperti gairah orang mati, dikatakan di sana kuat, cinta itu kuat seperti maut. Jadi kalau cinta bisa ganti sana, ganti sini, ada loh itu gadis-gadis atau jejaka itu kalau cinta di sini coba, cinta sana dia itu betul-betul bunuh diri. Orang yang bercinta tidak boleh begitu. Orang cinta dewasa memahami bobot bibit bebetnya lengkap. Setelah itu meterai. Nah, sehingga dari dalam cintanya itu betul-betul membuat dia tidak mau dipisahkan. Nyalanya ya seperti nyala api Tuhan. Saudara, untuk memperjelas bahwa cinta itu bukan buatan manusia. Sesungguhnya cinta itu dari Tuhan. Oleh karena itu orang yang bercinta harus menyadari bahwa ia telah dipertemukan oleh Tuhan. Itu menjadi ikatan mereka. Ya, itulah sebabnya ingat orang-orang yang orang Jawa yang jadi temanten, biasanya rumah di mana ada orang punya kerja, jalan ke sana dipasang tarup itu dari janur. Janur dipasang gitu dengan bambu. Kenapa bukan beringin? Janur itu artinya yang nur. Nur itu roh suci. Jadi artinya temanten berdua, orang tua bersaksi kepada semua pihak bahwa cintanya itu karena pimpinan roh suci. Itulah yang mengikat mereka. Kemudian sekalipun orang memberi harta benda, rumahnya untuk cinta, saudara, cinta tidak bisa dibeli dengan uang dan materi. Cinta itu diikat oleh hati yang tahu siapa Tuhan dan siapa yang mempertemukan mereka. Saudara, dia dipameri kekayaan Salomo, tapi no, dia pilih gembala yang masih di tempat bekerja, walaupun itu di alam terbuka, tapi betul-betul miliknya. Dia katakan kepada Salomo, aku wis duwi ngejabare. Ketika Salomo mameri apa-apa, wanita ini, aku wis duwi, gitu. Ya, siapa? Iku cangon. Aku raja loh, ora penting. Aku wis duwi, gitu. Kami mempunyai seorang adik, ayat 8 sesungguhnya itu menunjukkan bahwa tadi jadi nganten, biasanya kalau jadi resepsi pernikahan, kakak adiknya itu menyumbang lagu. Dan lagu itu ingin dikumandangkan kepada para tamu untuk mengatakan tugas-tugas kakak dan adik terhadap orang yang jadi nganten. Di dalam ayat 8-9 ingin mengatakan bahwa kalau toh adikku masuk jenjang pernikahan, itu kesuciannya tak jamin. Saya ikut bertanggung jawab atas kesucian adik saya. Begitu saudara. Jadi kalau ada seorang wanita sampai hamil di luar kandungan, kakak adiknya marah, salah. Kenapa sampai begitu? Berarti kakak adiknya itu tidak ikut bertanggung jawab.
kakak adik di sini ikut bertanggung jawab untuk membentengi bagaimana supaya wanita ini bisa sampai ke pernikahan yang suci tadi. Ayat ke-10 dikatakan, aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Begitu rupa pengawalannya sampai dia katakan, saya belum ada orang yang menyentuh saya. Buah dadaku yang baik belum ada orang yang menyentuh, karena ia berada seperti menara. Mana ada orang menyentuh menara? Pakai senjata apa? Ya, jadi meskipun seindah itu, tapi karena penjagaan kakak adiknya, tidak ada orang yang berani main-main. Ini cinta yang betul-betul dihidupi dan dihidupkan. Ayat 11 dikembalikan lagi. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hermon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Saudara, Salomo banyak kebun anggur, mungkin 1000 ada, wong istrinya 1000. Nah, setiap penjaga kebun anggur itu kalau sudah berhasil, tiap keberhasilan itu diberi upah 200 perak. Tetapi yang diberikan kepada Salomo 1000 perak. Bayangkan kalau dia punya 1000 bidang, berapa itu? Saya mencoba kalkulasi dengan uang rupiah itu, kira-kira setiap panen, Salomo bisa memberikan kepada istrinya itu 1,2 miliar. Tetapi untuk orang yang garap, itu hanya 200 perak. Ya, 200.000. Jadi bayangkan, si gadis tadi ditawari, kalau kamu mau 1,2 miliar. Tetapi suamimu itu sering kerja di tempat saya 200.000. Pilih mana? Tapi karena cinta, saudara, dia lebih memilih yang 200.000. Karena dia memang sudah dimeteraikan dengan cinta yang diharapkan. Ayat 13, hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkan. Hai suami istri yang sudah melampaui proses yang begitu menarik. Hiduplah sebagai suami istri yang rukun, terdengar oleh tetanggamu. Anda berada dalam situasi saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mengasihi, sehingga keluargamu pun kagum dan bangga olehnya. Inilah keluarga yang dibangun oleh kemenangan cinta sejati. Apakah sekarang tidak mungkin? Seharusnya mungkin. Kalau zaman dulu mungkin, kenapa sekarang tidak mungkin? Yaitu dengan modal para muda-mudi, ingat cinta itu meterai, yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa memisahkan. Kalau cintamu masih coba-coba, stop. Hei orang tua, kalau Anda sudah menjadi suami istri, hati-hati. Cintamu telah membuat Anda seperti ini, jangan tergoda oleh apapun. Cinta tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi dipelihara dengan Roh Suci. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah mempertemukan kami untuk menimbang kembali kehidupan kami sebagai suami istri, sebagai keluarga yang dibangun oleh cinta. Tolong Tuhan, supaya kemenangan cinta sejati melanjutkan kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bersyahadat dengan mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Persembahan ini adalah merupakan bagian dari ibadah kita. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita mendengarkan ayat persembahan pada pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ya Tuhan yang tidak berarti ini. Kami mohon supaya persembahan ini berbau harum di hadirat Tuhan dan berguna untuk pelayanan di tempat ini. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Mari kita pujikan. Tuhan adalah gembalaku. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa yang kami sembah dalam Kristus,
Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami, sehingga kami menjadi yang sekarang ini. Tuhan, kami yakin Kau punya rencana yang sempurna untuk membahagiakan kami. Karena itu izinkan kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan. Tuhan, ampuni kami dan terimalah kami untuk melanjutkan rencana-Mu bagi kami. Supaya kami tidak mengulang kesalahan kami dalam bentuk apapun. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi dan cabang, supaya kami menjadi teladan yang Tuhan kehendaki, sehingga jemaat-Mu siap menghadapi apapun, karena kehadiran-Mu yang sempurna melalui pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara kami yang lanjut usia, saudara kami yang hamil, baik Ibu Mujinarmi, Ibu Tumina, Ibu Marliani, Ibu Arningsih, juga pemulihan Bapak Untung Cahyono, dan Ibu Susiana dan Fiona yang sedang hamil. Tolong Bapa, supaya apapun yang mereka alami berada di dalam pemeliharaan kasih-Mu. Kami juga bersyukur untuk mereka yang berulang tahun hari ini, minggu ini, baik Bapak Herman Sutadi, saudara anak Christopher Lintang PP, juga saudara Titis Kurnia, anak Danang, saudara Danang Adi Panlus, anak Nikola Rea, Bapak Sunardi, demikian juga dengan saudara Kris Julianto. Mungkin ada yang belum sempat disebut, tolong mereka supaya ulang tahun ini semakin memberikan tempat untuk kehadiran-Mu atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk berbagai pergumulan hidup jemaat-Mu, baik dalam segi kesehatan, dalam segi ekonomi, juga dalam segi anak-anak yang harus diproses menjadi dewasa yang berguna. Kami sungguh berdoa untuk pandemi COVID-19 ini yang kami harapkan makin hilang, makin tidak ada, tapi justru kami khawatir justru korban malah bertambah. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami, tolong petugas kesehatan, tolong semua pihak untuk tidak melanggar aturan-aturan sehingga tidak mendatangkan penyakit ini makin merajalela. Kami juga berdoa untuk sidang MBC tahun 2021 di Indonesia, pelayanan MDS dan PIKA, serta para misionis di dalam dan di luar negeri. Tuhan, tolong mereka, tolong pemerintah kami, supaya dengan bijaksananya mereka membahasakan kuasa-Mu atas bangsa dan negara kami, sehingga Indonesia memuliakan Allah. Satukan kami dalam doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara semua, sebelum kebaktian ini kita akhiri, ya, jadi ada satu pengumuman bahwa bulan ini, di bulan keluarga ini, kita ada kegiatan yaitu piket ke gereja, yaitu setiap pagi dan malam hari. Nah, ini jamnya beda-beda sesuai di
lampiran yang telah dibagi. Itu silahkan Bapak Ibu nanti membaca lalu lakukan, yaitu setiap keluarga setiap hari ada yang bertugas piket ke gereja untuk doa pagi, setiap pagi atau malam hari ya. Kalau yang tahun yang lalu sudah sebulan penuh setiap hari kita ke gereja, tetapi saat ini setiap hari ke gereja tetapi berbeda-beda keluarga. Gitu Bapak Ibu ya, selamat melaksanakan kegiatan itu. Mari kita pujikan pujian kita dari pujian Kalaku Cari Damai ya. Kalaku Cari Damai. Mari kita pujikan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan telah mendamaikan dunia ini melalui Yesus Kristus anaknya, maka marilah kita menjadi pembawa damai. Ya, kami pergi menjadi pembawa damai Roh Tuhan besertamu. dan sertamu juga. Marilah sekarang kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selamanya. Amin. God.